Jadi ini adalah cuplikan video di mana Kaori lagi OTW ke dokter pada 30 Mei 2021. Kenapa Kaori dibawa ke dokter? Karena kita tuh dengar suara tikus nangis di dekat Kaori. Jadi kita tuh menduga kalau misalkan Kaori tuh gigit tikus. Dan yap, ini adalah ketakutan semua Pauren. Karena kalau misalkan Dogi gigit tikus itu bisa nyebabin Dogi kita mati. Makanya aku benar-benar takut dan langsung bawa Kaori ke dokter pada saat itu juga. Sepanjang jalan Kaori tuh masih bisa senyum-senyum. Dan sesampai di dokter ternyata ramai gitu. Jadinya kita harus nunggu. Sambil nunggu Kaori sempat ketemu teman baru. Melihat kondisi Kaori yang masih cukup aktif, aku lumayan lega sih. Bahkan Kaori pun masih bisa-bisanya genit. Tapi ya perasaan gak bisa bohong. Jujur dalam hati tuh masih sedih banget dan panik. Dan akhirnya Kaori bisa masuk ruang tunggu guys. Dan selagi menunggu, Kaori juga masih genit dong di dalam. Kayak Kaori yang sehat itu masih ada di dalam dia. Jadinya aku bingung apakah Kaori beneran sehat atau enggak. Di sini aku, Cece dan Mami tuh seneng banget ngeliat Kaori kayak begini. Dan setelah Kaori selesai genit, Kaorinya langsung capek. Tapi dia juga senyum lebar karena habis ketemu sama orang. Dan gak lama setelah itu, Kaorinya langsung tepar. Dia tiduran di tengah-tengah lobi. Jujur di sini tuh aku deg-degan. Apakah Kaori udah lemas? Karena emang gak biasanya dia kayak begini. Tapi untung aja gak lama kemudian udah giliran Kaori buat masuk ke ruangan dokter. Ya Kaorinya seperti biasa takut-takut gitu. Sampai akhirnya Kaori harus digendong buat masuk ke dalam. Dan bisa dilihat dari muka Kaori tuh ketakutan banget. Tapi gak apa-apa, biar kita bisa tahu hasilnya ya kau. Di sini muka Kaori tuh udah tegang banget. Bisa dilihat dari mukanya dia juga ketakutan. Dan langsung aja kita masuk ke proses pengecekan. Kaori dicek satu-satu dengan perlahan, mulai dari mata, gusi, sampai telinga. Biasanya kalau laptop tuh ketahuan dari situ. Kalau warnanya kuning berarti emang udah kena. Tapi untungnya Kaori sama sekali nggak kuning. Semuanya masih normal-normal aja. Tapi kita nggak bisa ngandelin sepenuhnya dari situ. Kaori tetap harus dicek melalui darahnya. Dan sekarang kita masuk ke proses pengambilan darah. Jujur nggak tega banget sama Kaori, karena dia tuh bener-bener takut sama yang namanya jarum suntik. Di sini tuh Kaori udah pasrah banget. Tapi nggak apa-apa kau, supaya kita bisa tahu hasilnya dengan lebih cepat. Setelah Kaori selesai diambil darah, dia langsung lemes kayak begini. Jujur pas lihat ini tuh kayak sedih banget. Rasa deg-degan pun makin nambah, karena Kaori gak pernah sampai selemes ini sebelumnya. Dan ini tuh kita lagi nungguin hasil darahnya. Tapi untung aja hasilnya tuh bagus-bagus aja. Ternyata semuanya masih normal. Jadinya kita mau pulang dulu deh. Dan kita bakal balik ke dokter lagi minggu depannya. Dan di sini aku mulai seneng sih, karena jiwa genit Kaori tuh masih ada. Meskipun Kaori emang kadang suka genit, tapi kegenitan itu tuh kadang bikin aku happy. Contohnya kayak tadi. Dan nyampe rumah, untungnya Kaori masih aktif. Dia masih punya mood makan yang bagus dan yang pasti rakus. Karena biasanya kalau misalkan laptop, Dogi cenderung gak mau mamam dan jadi lemes. Tapi bisa dilihat Kaori tuh masih aktif banget. Kita masih bisa main seperti biasa. Bahkan jujur kali ini tuh dia barbar banget. Mungkin Kaori juga lagi pelampiasan karena habis dari dokter. Dan jujur di posisi ini tuh aku kayak masih bingung. Apakah Kaori emang beneran gigit tikus atau enggak? Karena kalau ngandelin dari hasil darah, semuanya tuh baik-baik aja. Jujur rasanya tuh bingung banget dan bener-bener takut. Sekarang kita masuk ke hari ketiga. Dilihat dari kondisi Kaori, semuanya itu baik-baik aja. Dari mood makan, keaktifan, semuanya itu masih normal. Bahkan Kaori pun masih rakus. Tadi dia marah-marah karena aku lagi tiupin makanan dia yang panas. Dia takut aku colong gitu loh. Aduh, Kaori. Dan soal mood makan, dia tuh bener-bener lahap. Dan sama sekali gak lemes. Aku bersyukur banget kalau misalkan Kaori masih kayak begini. Tapi jujur karena aku masih takut dan gak yakin, aku bawa Kaori ke dokter lagi. Dengan harapan aku bisa tahu hasil pastinya. Lepto biasanya tuh nyerangnya cepet banget. Dan ini udah hari keempat, tapi Kaori masih baik-baik aja. Supaya kita bisa tahu lebih pasti, kita harus lihat dari darah dia. Dan dari cek darah itu, kita bisa tahu fungsi organnya. Dan yap, Kaori itu udah ketakutan banget. Karena dalam jarak dekat dia selalu dibawa ke dokter. Udah gitu, dia juga diambil darahnya, yang merupakan ketakutan dia. Dan setelah semuanya dicek, hasilnya tuh ternyata baik-baik aja. Semuanya itu normal. Dan Kaori dinyatakan kalau dia sehat. Dan aku tuh masih bingung. Terus itu suara tikusnya apa? Karena masih bingung, akhirnya kita mutusin buat pakai jasa Animal Communicator. Dan kita dapat jawabannya pada tanggal 12
Juni 2021, hari dimana Kaori mau ke pick F. Jadi Kaori ditanya, Kaori tuh gigit tikus atau enggak? Dan dengan santainya Kaori jawab, enggak kok, orang tikusnya udah kabur duluan. Jujur aku tuh langsung lega dan bersyukur banget. Tapi di sisi lain aku juga ngakak, karena jawaban dia tuh polos, dan rasanya kayak di prank. Aduh, Kaori, kamu ya bikin deg-degan aja. Jangan gitu lagi ya Kau, kamu harus sehat-sehat terus. Dan kan tenang aja guys, karena Kaori juga kapok ternyata. Dia juga bilang dia gak mau gigit tikus lagi, karena takut dibawa ke dokter mulu dan juga disuntik.